Hai, balik lagi di Throwback Crime bareng gue Michelle. Pada episode kali ini gue akan membahas kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh remaja. Sebelum gue bahas kasus ini, please subscribe, like, and comment this video. Publik digegerkan dengan penemuan mayat perempuan muda di pinggir tol Bintara, Bekasi, Jawa Barat pada 5 Maret 2014. Setelah ditelusuri pihak kepolisian, perempuan itu teridentifikasi bernama Ade Sara Angelona Suroto, yang saat itu usianya masih sangat muda banget, 19 tahun. Ade Sara merupakan mahasiswi di Universitas Bunda Mulia, Jakarta Utara. Polisi hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengungkap pelaku pembunuhan setelah penemuan jenazah Ade Sara. Ternyata pelakunya adalah mantan kekasihnya sendiri. Pelaku bernama Ahmad Imam Al-Hafid. Namun ia tidak sendiri, pelaku dibantu oleh pacar barunya yang bernama Ashifa Ramadhani. Ade Sara tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara diantarkan ayahnya, Suroto, menuju stasiun Klender. Almarhum saat itu hendak ke kampus dan dilanjutkan les bahasa Jerman di Goethe Institut. Pada Senin siang, ibu Ade Sara yang bernama Elizabeth Diana masih sempat menghubungi anaknya. Kemudian pada sore harinya, sambungan telepon Elizabeth ke Ade Sara tidak ada jawaban. Walaupun tidak mendapatkan kabar dari putrinya, saat itu Elizabeth belum curiga. Dia beranggapan anaknya sedang persiapan untuk berangkat les. Ternyata sampai Senin malam Ade Sara masih tidak memberikan kabar. Giliran Suroto yang menghubungi putrinya. Tapi HP Ade Sara sudah tidak aktif. Dari situ kedua orang tuanya mulai curiga. Terlebih putrinya tidak pernah pulang larut malam, apalagi sampai tidak memberikan kabar kepada orang tuanya. Saat itu kedua orang tuanya sempat menghubungi teman-teman Ade Sara hingga ke tempat lesnya. Namun hasilnya nihil. Pada Rabu malam, kabar terkait putrinya pun didapat, tapi datangnya dari pihak kepolisian. Polisi menyatakan Ade Sara ditemukan meninggal dunia di kilometer 41 Tol Jor, ruas Bintara, Bekasi. Diduga menjadi korban pembunuhan. Pelaku Hafid kemudian ditangkap polisi saat melayat Ade Sara di RSCM Jakarta Pusat pada Kamis 6 Maret 2014. Gila, udah ngabisin nyawa mantannya masih berani muncul, mau pura-pura empati kali ya. Untung saat itu polisi gercep. Polisi melihat ada luka di tangan Hafid saat memeriksanya. Setelah didesak, akhirnya dia mengaku. Dia mengatakan luka di tangannya karena Ade Sara melakukan perlawanan dengan cara menggigit. Kekasih Hafid, Ashifa, diciduk polisi di kampusnya di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat pengakuan dari Hafid kalau kekasihnya ikut menghabisi nyawa Ade Sara. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah membunuh korban di dalam mobil Kia Visto milik Hafid. Perbuatan melawan hukum itu dilakukan selama perjalanan dari Jaksel ke Jaktim. Ketiganya ternyata sudah saling mengenal. Mereka pernah satu sekolah di SMA N36 Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada 2 motif dalam pembunuhan Ade Sara. Hafid mengatakan membunuh Ade Sara karena sang mantan tidak mau dihubungi apalagi diajak bertemu. Sedangkan pelaku Ashifa cemburu dan khawatir kalau Hafid akan kembali berpacaran dengan Ade Sara. Polres Bekasi Kota saat itu mengatakan pelaku Ashifa berhasil memujuk Ade Sara untuk bertemu. Adapun modusnya mau minta informasi soal tempat les yang diikuti oleh Ade Sara. Keduanya bertemu pada hari Senin. Kemudian pelaku Hafid menyusul pada pukul 7 malam. Ade Sara kemudian diajak masuk ke dalam mobil milik Hafid. Mereka berbincang sebentar, namun korban di situ mulai merasa tidak nyaman. Saat Ade Sara hendak melarikan diri, namun dia ditarik oleh pelaku dan mendapatkan penganiayaan. Korban secara bergantian dianiaya oleh Hafid dan Ashifa. Ade Sara disetrum, dipukul, dicekik, hingga mulut Ade Sara disumpal dengan kertas agar dia tidak teriak. Penganiayaan itu terjadi pada Senin 3 Maret pukul 7 malam sampai dengan Selasa 4 Maret jam 9 malam.
polisi menyebutkan korban Ade Sarah dianiaya selama 26 jam. Wah, ini mah udah direncanain kedua pelaku sampai tega melakukan penganiayaan hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah korban meninggal, Hafid dan Ashifa tetap menempatkannya di kursi belakang mobil. Kedua pelaku itu kemudian membawa jasad Ade Sarah berkeliling Jakarta dan sekitarnya untuk mencari tempat pembuangan. Hingga kemudian kedua pelaku membuang korban di pinggir tol pada Rabu dini hari. Awalnya kasus Ade Sarah ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota, namun diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan Ade Sarah pada Kamis 3 April 2014 di Mapolda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, kedua pelaku memperagakan adegan penyiksaan yang berlangsung di dalam mobil. Kemudian esoknya pada 4 April 2014, kedua pelaku menjalani rekonstruksi di pinggir tol Bintara, Bekasi. Pelaku diminta memperagakan saat membuang mayat Ade Sarah dengan 3 adegan rekonstruksi. Diketahui Ade Sarah yang sudah tidak bernyawa dibopong oleh kedua pelaku. Semua berjumlah 23 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Setelah melalui serangkaian penyelidikan hingga rekonsiliasi, sidang kasus pembunuhan Ade Sarah pun digelar pada 16 Agustus 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum menuntut kedua sejoli itu dengan hukuman seumur hidup. Hafid dan Ashifa didakwa melakukan pembunuhan berencana Ade Sarah. Pada 19 Desember 2014, kedua pelaku akhirnya divonis bersalah. Namun sayang, hakim hanya memberikan vonis 20 tahun penjara untuk Hafid dan Ashifa. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU. Ketua majelis saat itu dipimpin oleh Absoroh. Ternyata alasan hakim memvonis lebih ringan karena kedua pelaku merupakan mahasiswa dan masih muda. Hakim saat itu menegaskan kalau hukum bukan pembalasan. Setelah dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara, pelaku menangis di pelukan ibu masing-masing yang hadir di sidang putusan. Itu nangis senang karena divonis ringan atau nangis sedih karena merasa bersalah ya? Setelah mendengar vonis hakim, Ashifa bahkan sempat pingsan. Meski begitu, keduanya memilih tidak mengajukan banding karena mengetahui vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tidak puas dengan vonis ringan hakim, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Namun saat itu, Pengadilan Tinggi memperkuat vonis hakim 20 tahun penjara pada kedua sejoli pembunuh Ade Sarah. Tidak tinggal diam, jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menambah durasi hukuman kedua pelaku. Mengetahui hal tersebut, pengacara terdakwa Hafid dan Ashifa rupanya tak tinggal diam. Mereka juga mengajukan kasasi. Akhirnya Mahkamah Agung pada 9 Juli 2015 mengabulkan kasasi jaksa dengan menaikkan masa hukuman Hafid dan Ashifa menjadi seumur hidup. Sementara MA menolak upaya hukuman kasasi yang diajukan kedua terdakwa. Hafid mendekam di rumah tahanan Salemba sementara Ashifa di rutan Pondok Bambu. Itulah guys kasus pembunuhan Ade Sarah yang dilakukan oleh pasangan muda. Jangan sampai cinta segitiga menggelapkan mata dan hati kita hingga merenggut nyawa orang lain. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Gue Michelle, see you di next episode.